Apa itu exposure? Exposure adalah objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila resiko yang diprediksikan benar-benar terjadi. Exposure yang paling umum berkaitan dengan ukuran keuangan, misalnya harga saham, laba, pertumbuhan penjualan, dan sebagainya. Lalu, exposure transaksi itu apa? Exposure transaksi mengukur perubahan pada nilai transaksi karena terdapat perbedaan antara kurs valuta asing pada saat transaksi disepakati dan saat diselesaikan. Jadi, exposure ini berhubungan dengan transaksi yang sudah ada tetapi belum jatuh tempo. Nah, jika terjadi exposure transaksi, perusahaan akan menghadapi 3 pekerjaan utama. Yang pertama, mengidentifikasikan exposure transaksi bersih. Yang kedua, menentukan apakah akan melakukan lindung nilai exposure tersebut. Yang terakhir, memilih berbagai teknik lindung nilai yang tersedia. Exposure transaksi dapat dilakukan dengan teknik lindung nilai atau hedging. Hedging adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang investor untuk mengurangi atau menghilangkan sumber risiko. Dengan hedging, kita dapat mengurangi risiko falas kita. Nah, teknik hedging ada 4. Yang pertama, lindung nilai futures. Yang kedua, lindung nilai forward. Yang ketiga, lindung nilai pasar uang. Dan yang keempat, lindung nilai opsi mata uang. Dengan teknik lindung nilai futures, perusahaan dapat membeli futures mata uang. Perusahaan yang membeli kontrak futures mata uang memiliki hak untuk membeli sejumlah mata uang tertentu pada kurs yang telah ditetapkan pada tanggal tertentu. Nah, selain membeli futures mata uang, perusahaan juga dapat menjual futures mata uang. Sebagai lindung nilai mata uang asal dari piutang masa depan dalam mata uang asing, perusahaan dapat menjual kontrak futures mata uang dalam satuan mata uang yang akan diterimanya. Yang kedua ada lindung nilai forward. Lindung nilai forward merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak diwajibkan menyerahkan sejumlah aset tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang, dan pihak lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang dikenakan atas aset pada tanggal penyerahan. Yang ketiga adalah lindung nilai pasar uang. Perusahaan dapat meminjam ataupun meminjamkan dalam mata uang asing untuk melindungi nilai piutang maupun utang mata uang asingnya, dengan cara mengaitkan aset-aset dan kewajibannya dalam mata uang yang sama. Yang keempat adalah lindung nilai opsi mata uang. Lindung nilai yang ideal seharusnya mengisolasi perusahaan terhadap dampak negatif dari pergerakan kurs dan dapat memanfaatkan dampak positifnya. Dalam opsi mata uang, perusahaan perlu menilai apakah keuntungan dari nilai opsi mata uang lebih tinggi dibandingkan harga atau premi yang dibayarkan atas opsi tersebut. Lindung nilai utang dengan opsi beli mata uang. Opsi beli mata uang memberikan hak untuk membeli sejumlah mata uang dengan harga tertentu selama satu periode waktu tertentu. Namun tidak seperti kontrak futures atau forward, opsi beli mata uang tidak mewajibkan pemiliknya untuk membeli mata uang pada harga tersebut. Lindung nilai piutang dengan opsi jual mata uang. Perusahaan dapat menggunakan opsi jual sebagai lindung nilai piutang dalam mata uang asing, karena opsi ini menjamin adanya harga tertentu yang digunakan untuk menjual mata uang dari pelunasan piutang. Opsi jual mata uang tidak mewajibkan pemiliknya untuk menjual mata uang pada harga tertentu. Lindung exposure kontingen. Opsi beli mata uang juga bermanfaat untuk lindung nilai exposure kontingen, di mana exposure suatu MNC tergantung dari terjadinya peristiwa tertentu. Contoh, suatu perusahaan di Florida melakukan negosiasi untuk membeli perusahaan Australia 3 bulan mendatang. Harga perusahaan yang dibeli dalam dolar tergantung dari nilai dolar Australia 3 bulan mendatang. Perusahaan Florida ingin menetapkan kurs untuk menukar dolar AS menjadi dolar Australia karena khawatir dolar Australia akan terapresiasi. Berikut adalah perbandingan teknik lindung nilai, futures, forward, pasar uang, dan opsi untuk lindung nilai utang dan untuk lindung nilai piutang. Kebijakan lindung nilai. Yang pertama, hedging most of the exposure. Pada kebijakan ini, perusahaan multinasional bahkan menggunakan beberapa lindung nilai yang kemungkinan akan menghasilkan hasil yang sedikit lebih buruk daripada tidak memiliki lindung nilai sama sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan pergerakan nilai tukar yang besar. Yang kedua, selective hedging.
Pada kebijakan ini, perusahaan MNC cenderung mempertimbangkan setiap jenis transaksi secara terpisah. Perusahaan multinasional yang terdiversifikasi dengan baik di banyak negara mungkin mengabaikan lindung nilai eksposur mereka kecuali dalam situasi tertentu. Yang ketiga, tidak melakukan lindung nilai sama sekali. MNC yang sangat terdiversifikasi antar negara mungkin tidak perlu melakukan lindung nilai eksposurnya. Strategi ini dipengaruhi pandangan bahwa adanya satu set eksposur yang telah terdiversifikasi akan membatasi keterbatasan lindung nilai. Pertama, keterbatasan melakukan lindung nilai pada jumlah yang tidak pasti. Kedua, keterbatasan lindung nilai jangka pendek berulang. Ketiga, lindung nilai eksposur transaksi jangka panjang. Keterbatasan melakukan lindung nilai pada jumlah yang tidak pasti. Hal ini terjadi ketika MNC melakukan transaksi atau pemesanan produk dengan jumlah yang tidak pasti. Keadaan di mana perusahaan melakukan lindung nilai jumlah mata uang lebih besar daripada transaksi aktual yang disebut overhedging. Kondisi ini dapat memberikan dampak negatif pada perusahaan. Sebagai contoh, PT JMerdeka melakukan ekspor karet dengan perusahaan Amerika. Dari transaksi tersebut, diasumsikan PT JMerdeka akan menerima piutang sebesar $500.000 dalam 90 hari mendatang. PT JMerdeka melakukan lindung nilai atas piutangnya tersebut. Namun, ternyata transaksi aktual yang terjadi hanya sebesar $450.000. Keterbatasan lindung nilai jangka pendek berulang. Lindung nilai transaksi berulang yang diperkirakan akan terjadi di masa depan secara terus-menerus memiliki efektivitas terbatas pada jangka panjang. Jika teknik lindung nilai dapat diterapkan untuk periode jangka panjang, teknik ini dapat mengisolasi perusahaan dari risiko kurs yang lebih efektif dalam jangka panjang. Sebagai contoh, perusahaan AS melakukan impor pemutar CD. Disebutkan bahwa kurs yen Jepang hari ini adalah $0,005 dan pemutar CD tersebut seharga 60.000 yen atau $300. Kurs forward yen umumnya memperlihatkan premi 2%. Saat kurs berubah, kurs forward sering berubah dalam jumlah yang sama. Jika kurs spot meningkat sebesar 10%, maka hal yang sama berlaku untuk kurs forward. Lindung nilai eksposur transaksi jangka panjang. Beberapa MNC memiliki arus kas mata uang dalam jumlah yang pasti selama beberapa tahun dan berusaha untuk menggunakan lindung nilai jangka panjang. Misalnya Walt Disney melakukan lindung nilai arus kas dengan yen Jepang yang akan dikirim ke Amerika Serikat dari taman bermain di Jepang untuk 20 tahun mendatang. 3 teknik untuk lindung nilai eksposur transaksi jangka panjang. Kontrak forward jangka panjang. Forward jangka panjang terutama menarik bagi perusahaan yang telah memiliki kontrak ekspor atau impor dalam harga tetap selama periode waktu panjang dan ingin melindungi nilai arus kas dari fluktuasi kurs. Forward jangka panjang dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus perusahaan. Untuk mata uang utama dapat digunakan untuk jangka waktu 10 tahun atau lebih. Swap mata uang. Swap dapat memiliki berbagai bentuk. Salah satu bentuk swap mata uang melibatkan dua perusahaan yang memiliki kebutuhan jangka panjang berbeda. Untuk menciptakan swap mata uang, perusahaan mengandalkan perantara keuangan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Bank-bank besar dan perusahaan investasi menggunakan pialang yang bertindak sebagai perantara swap. Pinjaman paralel. Pinjaman paralel melibatkan pertukaran mata uang antara dua pihak dengan perjanjian untuk menukar kembali mata uang tersebut dengan kurs tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa depan. Pinjaman paralel mencerminkan dua swap mata uang, satu kali swap saat penandatanganan kontrak pinjaman dan swap lainnya pada tanggal tertentu di masa depan. Sekian dan terima kasih.